Welcome back to Siput Hutan. Sebelum kita mulai konten kita hari ini, saya mau memberitahu ke kalian, this content is officially brought to you by GNT. Ya, buat kalian semua yang tahu GNT itu apa? Benar sekali, GNT itu adalah jasa kirim-kirim barang. Nah, GNT sedang membuka Mitra Agent. Jadi Mitra Agent itu kayak apa? Kalian yang punya tempat bisa mendaftarkan diri untuk menjadi pos-pos GNT. Tentunya kalian akan mendapatkan sharing profit yang gede banget. Buat kalian yang pengen tahu lebih detail, langsung aja masuk ke deskripsi kita. Di situ ada link dan ada nomor WA. Di situ kalian bisa dapatkan semua informasinya. Hari ini kita punya RC yang ditunggu-tunggu. Ini adalah tipe berapa ini? MN 999 yang kalian sering tanyain. Jadi banyak banget yang tanya ya, bang review ini dong, bang review ini dong. Sekarang kita wujudkan. Barangnya ada di depan kita. Jadi ini adalah kotaknya. RC ini harganya berapa, Jok? 2.500.000. 2,5 jutaan. Jadi RC 2,5 juta ini punya kotak yang amazing banget. Tapi sayang ya, pengirimannya agak gimana gitu ya. Dari China ke sini ya agak benjol-benjol gitu. Nah, RC ini sendiri hadir dengan dua varian warna, yaitu kuning dan abu-abu. Yang ada di depan kita sekarang ini warna abu-abu. Di sini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ini ada tulisannya 4x401 Racing. Kenapa 01 ya? Mungkin ini nomor 1 ya? Bukan nomor 1, maksudnya yang pertama. 2.4 GHz. Terus di sini ada warning dan lain sebagainya. Do not use under 3 years old. Jadi bukan mainan anak-anak. Bukan mainan anak-anak ya, Pak. Terus di sini kita bisa lihat linkage light, ini baterai, 4 wheel, terus metal frame, high strength shock. Di sini nih dia sudah menggunakan ban ya, dengan ban tipe off-road, bedlock atau enggak, kita akan lihat nanti. Sudah ada lampu realistis, sudah ada lithium baterai, lithium atau lithium ion ya, ini kayaknya lilion. Dan dia sudah menggunakan penggerak dengan tipe 4WD, 4WD. Ini berarti 4 bannya bergerak semua, syarat utama untuk bermain RC Adventure. Dia sudah menggunakan metal frame, dia sudah menggunakan high strength shock. Ini maksudnya adalah shock yang punya daya pegas ini kuat banget, ngomongnya gitu. Dan dia juga sudah menggunakan metal shaft. Buat kalian semua yang tanya, shaft ini apa? Shaft ini adalah kopel. Oke, mari kita buka. Di sini dia mendapatkan dua baterai ya. Jadi baterai yang biru ini adalah baterai untuk RC-nya sendiri, dan baterai yang kecil ini adalah untuk remote-nya. For your information, ini adalah spesifikasi baterainya. Bisa kalian lihat? Ya. Yang kecil ini hadir dengan tipe lithium ion di 500 mAh. Yang besar ini ya, yang double ini 2S ya, dengan kapasitas 1500 mAh. Tentunya ini adalah li-ion juga. Lithium kali ini punya posisi yang lucu ya. Lithium ion sekarang ini bisa juga digunakan dengan charger yang sudah ada. Jadi di sini dia mendapatkan dua buah charger, yaitu charger adaptor dengan model USB seperti gambar ini. Kali ini saya nggak akan jelasin detail chargernya ya, karena kita semua sudah pada tahu. Kita akan fokus ke RC-nya sendiri. Di sini dapat stiker ya, stikernya Camel Trophy Land Rover. Tidak ditempel ya, karena kenapa tidak ditempel? Karena ini bukan license. Oke, sekarang kita buka dia. Ini buka ini. Oh, dibuka gini ya, tutup lagi. Kayak tanaman kutu malu ini. Oke. Ya, kayak jebakan. Oke, sebelum ke RC-nya kita ke remote-nya dulu. Oh, ada hadiahnya ternyata. Ngomongnya ini tutup velg ya. Orang bilang ini wheel cap, tire cap, ya terserah. Jadi ini tutup velgnya, lengkap dengan perbautannya. Ini ada apa ayo ini ayo? Ini adalah benda yang unik, karena benda unik ini jarang ditemuin di RC. Kalau ini kan tahu ya, ini adalah catokan anhang untuk bumper belakang.
Jadi, wah ini hitam semua. Berarti harusnya gini ya. Ya, ini catokan anhang. Buat yang tahu ini apa? Kameramen tahu? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi menurut perkiraan saya ini tutup plat nomor. Tapi kayaknya masif banget ya gedenya segini ya. Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Ya kan minta unboxing netizen. Jadi ya tolong netizen bantu jawab ya. Ini apa? Ini adalah chargernya yang tadi itu loh. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi nanti gambarnya ini muncul. Kita sebelum ngomongin remote mobilnya, kita ngomongin remote-nya. Jadi ini adalah remote yang nggak tahu bikinan mana. Cuman remote ini itu punya desain tanduk ya, kepala tanduk, helm Viking ya kalau kalian lihat di logo ini. Bisa lihat ya. Ini topi Viking. Topi Viking ini itu memang lambangnya dari MN. Ya. Jadi tanduk ini itu nanti bisa nyala. Penasaran? Saya juga penasaran. Remote ini hadir dengan 4 channel ya. Channel pertama steering, channel kedua throttling, channel ketiga multi switch, dan channel selanjutnya adalah one switch, single switch. Remote ini itu dilengkapi dengan yang pertama steering trim dan steering rate. Jadi steering trim ini fungsinya untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Kalau alignmentnya bengkok itu bisa dilurusin. Kalau rate ini mengatur besarnya bukaan dari angle bar. Jadi semakin dibuka besar, semakin dia bisa kecot. Untuk feel dari remote ini menarik sekali karena remote ini punya build quality yang cukup bagus untuk harganya ya, di luar ekspektasi. Jadi kalau kalian bilang ini cheapy, iya, tapi ini nggak cheapy, harga mobilnya ini cuipi lagi, cuipi itu murah gitu loh maksudnya ya. Di sini ada satu fitur yang saya suka, ya itu adalah thumb steering. Ini namanya thumb steering. Bahasa kerennya itu THUMB spasi steering. Itu fungsinya buat apa? Kalau kita main RC kan begini ya. Nah, ketika kita nyetir RC kan begini ya. Nah, thumb steering ini berfungsi untuk penggerak setir dengan jempol. Jadi kita bisa nyetir satu tangan dengan lebih enak. Seperti itu. Ya, itu fungsinya. Kita akan coba nyalain. Remote ini hadir dengan multiple LED yang keren banget. Ada sign-sign di sini. Kenapa remote-nya kok kedip-kedip? Ya, remote kedip-kedip ini ada dua fungsi, dua fitur. Yang pertama baterai mau habis, yang kedua dia belum connect. Jadi ya wajar banget. Menarik ya. Kalau dimatiin gimana? Kalau dimatiin baterainya lebih hemat. Tapi nggak tahu status sinyal. Kalau pengen tahu status sinyal ya dimatiin sebagian aja lah. Yang penting harus ada satu yang kedip-kedip. Sekarang kita akan masuk ke mobilnya itu sendiri. Nah, ini adalah RC-nya itu sendiri. RC ini hadir dengan body ya. Tipe bodinya ini hard body. Kalau kita ngomong ya, ini body Injora, betul. Ini hobi Austar, betul. Ini body hobi apa gitu ya, ada satu lagi, betul. Intinya ya, ini adalah Landy dengan tipe D90. Wheelbase-nya dia ini ada di 275. Betul ya? Antara 275 atau 285 ya, di sekitaran situlah. Yang ini adalah termasuk tipe RC yang bisa dibilang medium atau short untuk sebagian orang seperti itu. Nah, body ini punya detail yang luar biasa bagus. Jadi interior semua udah lengkap, terus semua pintu juga bisa dibuka. Cuman ya agak sulit karena dia masih baru. Nah, semua pintu bisa dibuka seperti ini. Pintu bagasi pun juga bisa dibuka. Jadi kalian bisa bawa barang-barang dalam sini. Tidak hanya itu, dia juga punya kap mesin. Ya, kap mesin bahasa Inggrisnya apa ya? Aksesnya adalah untuk baterai. Nah, secara impresi mobil ini bagus banget. Placing dari wheelbase juga dia nggak salah. Dan di sini itu dia sudah menggunakan lip fender dengan tipe terbaru ya. Jadi ini adalah tipe yang melengkung. Ini baru banget dirilis oleh Injora, belum ada 6 bulan dari hari upload ya. Jadi buat kalian semua yang pakai tipe rescue bisa beli lip fender ini untuk
yang model-model lebih lebih scale, lebih istilahnya itu lebih lembut, lebih manis. Tapi kalau kalian tanya ke saya, worth it atau enggak untuk model seperti ini worth it. Karena apa? Ini juga ukurannya ini besar. Jadi enggak seperti aslinya ya, yang kecil banget. Sehingga untuk ban bisa pakai ke 120. Untuk bumper depan dan bumper belakang dia menggunakan material dari plastik. Nah, ini menarik banget ya. Secara harga RC ini cuman 2,5 juta. Udah dapet ban tipe Hyrax KW ya. Di sini tulisannya Super Swamper. Profilnya ini kayak Hyrax. Lembut-lembutnya ini ya lebih kurang ban Cina lah ya, seperti itu. Velgnya sendiri dia menggunakan velg plastik dengan sistem bedlock ya. Jadi kalian bisa copotin ini, dan ini tidak menggunakan lem sama sekali. Jadi bisa konservatif banget. Nggak seperti merek RGT yang banyak itu di lem. Loh, kenapa kok RGT banyak di lem? Iya, karena RGT 86110 itu banyak pakai glue di lem ya. Dia bukan ban bedlock ya, jadi harus di lem. Profil dari velgnya dia menggunakan 1.9. Jadi ini bisa dibilang menarik banget ya. Overall ini untuk eksterior ya, jadi bisa kita lihat ini menarik banget. Semua detail-detailnya juga udah kepasang rapi banget. Dan buat kalian semua yang tanya ke kita untuk aksesori body, kalian bisa pakai punya Traxxas. Ya, jadi punya Traxxas TRX 4 itu kayak aluminiumnya, kayak stainlessnya bisa kalian pasang di mobil ini. Ukurannya gimana? Ukurannya lebih kurang sama. Jadi ya kalian tinggal pastiin lah, kalau mungkin membeli ya dilihat yang memang suitable untuk TRX 4 itu bisa dipakai. Terakhir untuk eksterior, dia sudah menggunakan realistic lamp yang sangat baik ya, jadi nggak repot dan dia juga sudah terintegrasi dengan modul. Untuk membuka bodinya dia menggunakan apa ya? Ini namanya apa ya? Baut putar ya? Baut peluntir atau mur peluntir, mur peluntir. Oh, kupu, baut kupu. Baut kupu, mur kupu terserah. Jadi kalian bisa akses, miringin dia, kalian bisa buka pakai ujung-ujung jari. Di situ nanti dia akan connect sama rangka. Nah, jadi cara ngelepasnya gampang banget, simple banget ya. Dia menggunakan 4 ini ya. Body postnya dari AC-nya pun dipakai. Dan di sini ada satu kabel ya yang harus kalian lihat. Dia akan nyolok ke sini. Nah, di sini bisa kalian lihat dia sudah menggunakan modul realistic lamp. Kalau kalian tanya ke kita modulnya sudah WP atau belum, kita harus tahu dia. Ya, ini modulnya belum di WP ya. Jadi kita harus melakukan waterproofing ulang. Jadi kalau ini mau dicoba apa nggak hari ini? Coba dong. Coba. Oh, coba jangan kena air, bro. Nah, jadi modulnya ada di center sini ya. Buat kalian semua yang pengen mendapatkan potongan untuk pembelian MN, bisa di Tokopedia atau Shopee kita. Sertakan juga keterangan kalau mau potong 200.000 bisa, modul lampunya kita copot. Kamu mau sih? Lumayan buat lendi-lendi kita ya. Enggak, bercanda. Jadi modul lampu ini pas banget di sini ya. Jadi dia nempelnya bagus sehingga dia tidak mengganggu dari dalamnya ini sendiri. Inilah hard body-nya dia, kita akan taruh. Sekarang kita akan lanjut ke dalam interior atau sasisnya dia sendiri. Well, di sini bisa kita lihat ini adalah sebuah RC ya, dengan bentuk dan konversi itu mirip dengan Axial SCX yang mesin di tengah. Saya rasa gearbox ini sama, cuman bedanya adalah dia menggunakan rangka yang ukurannya itu lebih pendek. Nah, untuk shock tower ini sudah kelihatan kalau ini Axial banget, jadi bisa kalian gunakan Axial 2 atau Axial 1 ya. Shock towernya dia menggunakan plastik, hard plastik. Ya, ini harus hati-hati buat teman-teman, buat sobat-sobat sekalian, karena hard plastik seperti ini itu harus kita yakini, percayai, sadari kalau mudah patah. Jadi ya jangan terlalu disiksa. Lalu dia udah unik sekali ya, dia menggunakan link di sini ya sebagai straightener and stabilizer untuk rangkanya dia sendiri. Karena di sini kan tidak ada kalau kita lihat kan biasanya ada kayak brace gitu ya. Ini nggak ada. Jadi di sini dia menggunakan
link ini untuk menjaga rigiditasnya dia sendiri tanpa mengurangi flagnya dia tentunya ya. Jadi teknologi yang bagus ya, teori yang bagus. Nah, untuk mounting depan itu sini, belakang sini, ini menggunakan plastik ya. Jadi ya cukup kuat atau enggak ya, kalau saya bilang enggak kuat, tapi kalau ini cukup atau enggak ya saya bilang ini cukup. Skid plate dia menggunakan plastik, seperti kata saya tadi, kuat atau enggak ya kurang kuat, tapi kalau cukup atau enggak ini cukup. Sekarang kita akan ngebahas masalah shock. Nah, shock breakernya dia ini punya ukuran lebih kurang 90 ya. Dia menggunakan full aluminium, jadi kita bisa lihat di sini ini full aluminium, mulai dari tabung, terus dia juga sudah ada coilover, jadi bisa di set up keras atau empuknya shock ini. Kalau tanya pernya ini keras banget kalau menurut saya. Terus untuk tutup shock atas dia juga mudah menggunakan bahan dari metal aluminium. Shock ini bisa dipakai atau enggak? Ya tentu saja bisa. Tetapi harus di set up lagi untuk masalah placing beratnya dia sendiri ya. Sesuai dengan bodi yang dipergunakan, peletakan baterai ke depannya kayak apa. Nah, untuk sekarang kalau menurut saya lebih baik shock ini dibongkar kalau kalian beli ya, lalu kalian isi dengan oli. Nah, pengisian oli itu ada fungsinya. Jadi oli itu hanya mengatur responsivitas dari shock. Dia nggak membuat shock itu jadi lebih keras atau lebih lembut, nggak ada urusan. Itu urusannya sama pir. Hanya pergerakan shock, pernapasan shock itu ya, naik turunnya itu adalah reaktivitasnya dia itu cepat atau enggaknya, itu yang tergantung oleh olinya itu sendiri. Jadi buat sobat semua jangan salah kaprah, fungsinya oli adalah untuk itu. Terus kita lihat di sini dia menggunakan baterai dinamo 550 ya, jadi ukuran 550, tapi di sini nggak ada keterangan T-nya dia berapa. Agak susah ya kalau ditanya. Tapi ukuran dinamonya dia ini adalah dinamo 550. Nah, untuk servo steering dia menggunakan servo steering MG996R digital torque tube. Nah, ini juga berapa kilo kita juga belum bisa lihat. Cuman kalau kalian tanya ini servo metal atau plastik, ini servo dari plastik. Kalau kalian tanya ini sudah DWP untuk servo depannya, ini adalah seri yang tidak DWP, jadi harus DWP ulang. Kalau ada yang tanya ini kuat atau enggak, ini jawabannya servo enggak kuat. Tapi kalau kalian tanya ini servo cukup atau enggak, ini servo cukup banget buat mobil ini. Bukan pilihan yang buruk ya, bukan pilihan yang buruk, tapi ini ya menarik juga. Jadi kalau ditanya bisa nggak dibuat main, upgrade pelan-pelan, bisa banget. Lanjut kita ke gardan ya. Gardan depan dan belakang ini menggunakan plastik ya. Untuk gear-gear dalamnya saya rasa ini sudah metal. Dia menggunakan kopel ya. Kopelnya ini yang menarik perhatian. Kopel ini cukup baik ya. Jadi ini adalah kopel dengan tipe CVD dengan model high alloy. Jadi ini adalah kopel aluminium. Stainless. Terkategorikan sebagai kopel yang metal. Untuk kuat atau enggak kuat, cukup atau enggak cukup. Lalu kita sekarang pindah ke masalah link ya. Di sini dia menggunakan 4 link depan dan belakang. Jadi secara umum ini adalah desain 4 link yang tanpa menggunakan panhard. Jadi tidak ada panhard. Di sini dia menggunakan 4 buah link di depan dan di belakang. That's why it's called 4 link. Kalau kita ngomong masalah desain, ini lebih ke arah SCX1 yang sudah disempurnakan dengan menggunakan bonggol yang kecil. Jadi bisa kita lihat bareng-bareng, memang RC ini ya lahir dari sebuah pemikiran yang menurut saya cukup baik. Lanjut di sini kita lihat dia punya sistem transmisi di tengah ya. Jadi sistem transmisi di tengah ini ada plus minusnya ya. Jadi enaknya di mana ya, sebenarnya enak di depan, tetapi nyaman atau enggak itu tergantung dari yang setup. Jadi tingkat setupnya lebih mudah daripada yang mesin di depan. Kenapa? Karena kita bisa placing baterai di sini sehingga beratnya itu condong ke tengah dan ke depan itu lebih baik. Kalau kita pakai mesin yang depan,
untuk case-case tertentu maka baterai akan ada di belakang dan itu setupnya akan lebih jelimet lagi. Jelimet itu bahasa Indonesianya apa ya? Ribet. Sukar, ribet. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Sudah kita ngomongin masalah transmisinya. Kalau ada pertanyaan ini single speed atau dual speed, sobatku, ini single speed tanpa fitur apa-apa. Jadi diff on off enggak ada, transmission juga enggak ada. Jadi ini adalah murni mobil 4x4 basic ya. Di sebelah kiri sini ada kotak receiver. Kotak receiver ini fungsinya apa ya? Fungsinya sebagai tempat receiver. Tetapi saya belum melihat adanya kabel. Saya belum melihat adanya kabel. Power. Di sini. Jadi ini kalau saya tidak salah ya. Kalau tidak salah itu berarti benar. Kotak ini itu kosong. Percaya nggak, Jo? Jadi receiver sama ISC-nya jadi satu di tengah sini. Karena apa ya? Karena saya tidak menemukan adanya kabel keluar masuk. Jadi mungkin ini disiapin sama dia ya. Sebagai nantinya kotak itu. Beneran loh, kosong loh. Nggak ada kabelnya sih ya. Kalau mungkin saya salah ya mohon maaf. Karena hari ini itu yang salah Mas Hafid. Jadi hari ini Mas Hafid nggak ikut. Jadi saya nggak bawa obeng. Nah ini mau branding RC tapi nggak bawa obeng. Gila ya. Hampir semua sudah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah ISC. Ya. Ini adalah pertanyaan yang sering mengganjal ke kita semua. Kenapa ISC-nya pakai board circuit? Kenapa? Jadi buat kalian semua ya, mau kalian pakai ISC 10, 40 lah ya, 1040, 1060, 1070, 1080, hingga AC, hingga Mamba, itu semua board ya. Bedanya integrasinya, layoutnya beda. Itu ada yang namanya heatsink. Heatsink itu kayak aluminium kotak itu ya. Itu bukan bagian dari ISC, itu hanya sebagai pendingin saja. Jangan berkecil hati yang mau beli unit ini karena menurut saya ini cukup. Nah, ISC ini hadir dengan antena, berarti receivernya juga jadi satu dia di sini. Nah, ini bisa bener-bener dipakai crawling ngomongnya gitu. Kemarin saya sudah coba sedikit-sedikit sih kayaknya bisa. Nah, karena hari ini kami semua penasaran, maka kami akan mencoba RC ini untuk turun ke tanah dan akan dipakai main tipis-tipis, dijadikan demo, dijadikan coba, sehingga kita juga bisa memberitahu arahan-arahannya ke kalian, RC ini bagaimana. Setelah video ini tayang, kalian bisa langsung DM Instagram untuk beli unit yang udah kita coba ini. Tentunya dengan harga yang sangat murah. Betul Kak Jo? Kalau kalian mau beli, DM Instagram. Instagramnya apa? Instagram itu namanya apa? Siput.hutan Instagram. Dari di situ DM. Untuk pembelian demo, kita tidak menggunakan Tokopedia, Shopee. Ya. Kenapa? Karena demo itu adalah barang bekas yang mana harus dijual dengan unsur kepercayaan. Di Tokopedia dan di Shopee tidak melayani penjualan barang bekas. Itu adalah informasinya. Jadi pantengin terus, follow IG dari Siput Hutan. Oke, sesaat lagi akan kita coba. Jadi ini kebetulan sudah dibuka. Saya akan install baterainya. Oh, dia sudah pakai strap ya. Baterainya bisa diganti nggak? Bisa. Pakai baterai apa? 2200 bisa. Aman ini, aman. Bisa 3S nggak? 3S nggak bisa. Jadi bisa atau nggak 3S saya rasa nggak bisa. Mending dijawab nggak bisa daripada terbakar. Oke, jadi baterai sudah terpasang. Sebelum kita tutup, ya, jangan di skip. Nanti ada video mobilnya jalan-jalan. Jadi pantengin terus. Sebelum video ini kita akhiri, kita ngomongin pro dan kontra. Ini adalah kesimpulan yang paling kalian tunggu-tunggu. Pro dan kontra, 2,5 juta. Worth it atau tidak worth it? Menurut saya worth it. Kenapa worth it? Karena sudah mendapat hard body. Kalau kalian tanya
sebagai RC pertama atau RC kedua. Ini RC kedua, bukan RC pertama. Kenapa? Karena wheelbase-nya kecil dan bodinya ini adalah bodi yang nggak bisa dibuat crawling. Tetapi kalau kalian itu tipe pemain RC tipis-tipis yang memang nggak terlalu suka ajar-ajar, ini bisa jadi RC pertama kalian. Secara skala sudah nggak salah, 1/10, jadi akan sangat enjoyable untuk dipakai dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kesimpulannya ini worth it banget. Kuat atau enggak itu relatif, kalau menurut saya ini cukup kuat. Kalau kalian bilang ini rusakan, ya berarti sadarilah kalau level kalian itu seharusnya ada di atas ini. Kalau kita ngomongin ke budget, ini itu udah baik banget. Si MN udah beliin bodi yang kayak gini, ngerakitin mobil yang desainnya bagus. Jadi tolong jangan dihujat. Karena RC ini termasuk RC dengan build quality yang ideal, bukan kemahalan atau kemurahannya. Jadi ini ideal. Kalau kamu worth it gak, Jo? Sangat. Kameramen? Oke lah. Notulen tidur. Oke, anggap saja dia mengerti dan bilang oke. Ya, jadi itu adalah pro dan kontranya. Pertanyaan terakhir ini. Bang Mamang, kalau beli ini upgrade-nya apa? Nomor 1 yang harus kalian upgrade itu adalah ESC dan receiver tentunya ya. Kalau kalian memang mau main lebih serius daripada nge-WP ini, mendingan kalian beli ini yang sudah waterproof ya. Begitu juga servo stereo. Setelah itu upgrade yang berikutnya adalah tentu saja membeli ban metal bedlock ya. Upgrade ketiga apabila kalian pengen ada spending lagi ganti skok yang ukuran tabungnya lebih besar. Sebelum kalian mengganti ban bedlock, hendaknya ini satu tips dari saya ya. Untuk bagian ini kelihatan di kamera. Nanti feel ya. Oke, untuk bagian ini ya, end couple ini itu harus kalian bor ulang karena di sini ini menurut saya dia itu menggunakan baut kutu kecil-kecil nyimpit di tengah. Kalau bisa itu dibor, dibikinkan baut kutu yang panjang sehingga dia bisa kunci lebih baik. Ketika kalian ganti velg ini sudah metal bedlock. Karena apa? Kalau mengganti velg metal bedlock kinerjanya berat banget dan menurut saya itu perlu diganti. Kalau enggak, Bang, aku nggak mau ganti itu dan lain sebagainya, ya nggak usah tanya. Jahat banget ya. Enggak. Kalau kalian tanya, aku mau pakai velg ini, tapi nggak mau ngebor, gimana solusinya? Bisa. Solusinya kalian buka baut kutunya, kalian Loctite, kalian pasang lagi. Loh Bang, nanti kalau udah di Loctite nggak bisa dibuka. Iya, nggak bisa dibuka. Karena kan dia ngunci. Gimana cara bukanya? Jadi si baut ini sesudah di Loctite kan keras. Mau buka itu gimana? Kalian nyonyokin ini. Nyonyokin ini bahasa Indonesia apa ya? Panasin. Kalian panasin, tempelin pakai solder, jangan korek ya. Karena korek ini kebakar. Kalian solder ya dengan solder yang udah panas, kalian taruh di sini sekitar 2 menit, 3 menit, kalian buka itu akan lunak kembali. Kalau sudah dibuka pasangnya gimana? Dibersihin dulu lalu di Loctite lagi. Jadi itu caranya. Karena Loctite yang sudah terbuka tidak akan bisa kuat seperti Loctite yang belum pernah terbuka. Oke sob, jadi inilah dia akhir dari segmen kita. Buat kalian semua yang Info mabar. Oke, buat kalian semua yang mau mabar, kalian harus add Instagram kita, lihat story kita, di situ ada mabar bareng si Pututan. Kita mabar setiap hari apa? Kita mabar setiap hari Rabu. Karena apa? Hari Rabu karena kita pengen venue-nya kosong. Kalau hari Minggu nggak bisa menggambar. Jadi info mabar di daerah mana itu nanti akan bisa kalian interaksi lewat Instagram. Jadi seperti itu ya. Saya sudah nggak sabar pengen nyoba ini karena nasi jagung di sini juga katanya enak. Jadi kita mesti coba. Buat kalian semua yang baru aja nonton, pastiin kalian subscribe di Si Pututan. Ya, nyalain lonceng supaya tahu update-nya. Dan tentu saja leave a comment untuk tanya-tanya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, please kalian kasih like dan share ke teman kalian. Supaya follower kita jadi lebih besar lagi. Kalau followernya banyak, giveaway-nya keren. Bener gak? Bener gak? Betul. Oke, sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya. Jangan di skip, jangan di stop dulu. Kita mau main nyoba RC ini. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.
take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God